Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada Pak Yudanarko dan juga Kak Karol yang telah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk bisa berbagi sedikit cerita atau pengalaman atau kronologi saya bagaimana saya bisa terjun ke dunia robotik, terutama di berbagai perlombaan yang saya ikuti, baik mulai dari tingkat yang paling awal, mungkin dari tingkat kampus atau perguruan tinggi, kemudian sampai di level internasional seperti itu. Baik, sebenarnya perkenalkan teman-teman semuanya. Di sini saya lihat beberapa peserta saya ada yang tahu, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Andi Yuniawan. Kemudian teman-teman semua bisa panggil saya Andi ya. Nama panggilan saya Andi. Saya asli sebenarnya dari Jawa Timur ya, dari Blitar tepatnya. Nah, itu adalah tempat saya lahir hingga saya menempuh pendidikan sampai tingkat SMA. Yang mana sebenarnya teman-teman kalau saya boleh sharing, bahwa saya sendiri sebenarnya belum punya background yang namanya robotik dari tingkat saya kecil, dari saya kecil sampai saya tingkat SMK ya. Saya bukan orang yang mengenal dunia robotik itu dari benar-benar tingkat SD, tingkat SMP. Nah, itu bukan. Tapi saya baru mulai belajar itu bahkan di tingkat perguruan tinggi. Nah, dan bisa sedikit demi sedikit mengejar sampai mengikuti perlombaan tingkat internasional seperti itu. Jadi ini sebagai motivasi buat teman-teman semuanya mungkin yang ingin mulai belajar robotik, mungkin untuk ingin mengikuti perlombaan robotik itu bahkan tidak ada batasan umurnya, bahwa teman-teman bisa memulai dari umur manapun. Kita lihat juga di berbagai perlombaan juga ada yang mulai mungkin dari tingkat SD, SMP, SMA, mungkin perguruan tinggi, mahasiswa, atau bahkan untuk segala umur itu ada. Nah, itu yang pertama. Jadi memang di awal sebenarnya saya sendiri suka dengan yang namanya kompetisi ya. Walaupun di awal ketika SD itu saya bukan ke robotik tapi ke bidang-bidang lainnya. Saya suka di olahraga. Saya mengikuti berbagai kompetisi olahraga. Mewakili pertama pasti tingkat SD dulu, mewakili SD saya. Saya mengikuti catur sampai tingkat perseni dan lain sebagainya. Sehingga saya tahu bahwa dengan kompetisi itu ternyata dari kecil bisa meningkatkan kualitas diri saya sendiri ya, bisa meningkatkan kualitas diri saya. Baik itu nanti bagaimana saya berpikir, bagaimana saya berinteraksi dengan orang-orang dan sebagainya. Nah, itu dari awal saya kecil. Nah, saya mulai mengenal dan mulai tertarik dengan dunia robotik itu ketika saya menyentuh SMK. Saya mulai berpikir karena sebelumnya saya sangat suka sekali dengan yang namanya otak-atik di bagian IT. Teman-teman saya suka sekali memprogram, saya suka sekali ketika membuat website, saya suka sekali untuk membuat game, membuat aplikasi dan sebagainya. Tapi waktu itu saya mulai berpikir saya ingin menggerakkan sesuatu atau menjalankan sesuatu yang sifatnya secara fisik bisa menjalankan apa yang saya perintahkan. Secara fisik saya bisa melihat langsung hasilnya. Sehingga saya mulai tertarik untuk menekuni dunia robotik ya. Di awal SMK saya mulai belajar secara otodidak dan kemudian saya merasa bahwa di lingkungan saya waktu itu saya masih di Blitar masih sangat sekali minim ya apa itu komunitas robotik masih sangat minim terkait ilmu yang ada di sana mengenai robotik sehingga waktu itu sebelum saya masuk ke perguruan tinggi saya memilih lingkungan yang tepat untuk saya mulai memilih kira-kira lingkungan seperti apa nih yang bisa mendukung saya untuk belajar robotik yang bisa membuat saya bisa mengetahui terkait robot itu lebih jauh. Nah, akhirnya saya ada beberapa lingkungan ya, lebih tepatnya adalah perguruan tinggi karena setelah SMK waktu itu saya SMK itu adalah perguruan tinggi, maka saya memilih perguruan tinggi yang tepat yang kira-kira mendukung saya untuk belajar di dunia robotika. Itu berlaku sebenarnya untuk semua teman-teman yang mungkin ingin belajar di berbagai bidang selain bidang robotik. Jadi kalau ya teman-teman ingin belajar, ingin menguasai berarti cara dengan mudah untuk belajar itu atau banyak temannya yang belajar atau memang lingkungannya adalah lingkungan belajar di bidang teman-teman. Nah, di situ saya memulai untuk mencari tahu dan akhirnya saya mendapatkan berbagai pilihan ya perguruan tinggi dan ada satu perguruan tinggi yang saya tertarik karena di situ saya tahu ada banyak sekali prestasi di dunia robotik ya sehingga pasti di dalamnya ada lingkungan yang mendukung saya untuk bisa belajar terkait robotik. Akhirnya saya memilih perguruan tinggi saya waktu saya sarjana yaitu di Politeknik Elektrik Negeri Surabaya di Surabaya. Nah itu teman-teman. Nah waktu itu ketika saya masuk di sana di awal perkuliahan saya mulai dikenalkan sama dengan robotik. Saya belajar dari awal apa itu elektronika, apa itu mengenai pemrograman kontrol sistem yang ada di robotik dan sebagainya itu benar-benar di awal. Sekali saya baru belajar di waktu saya masuk ke dunia perkuliahan. Teman-teman. Dan waktu itu diperkenalkan banyak sekali kompetisi mengenai robotik di sana. Ya, itulah mungkin salah satu benefit atau mungkin teman-teman yang ingin belajar mengenai robotik adalah dengan cara tadi memasuki lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung teman-teman untuk belajar
robotik atau robot ya, seperti itu. Nah, di awal perkuliahan itu saya masih sama sekali belum mengetahui robotik. Nah, di situ dikarenakan ada berbagai lomba dari tingkat pertama bahkan tingkat jurusan, ada seleksi ya. Nah, jadi yang saya ikuti itu untuk mulai awal di tingkat kuliah itu adalah yang biasanya adik-adik ikuti, ada yang namanya ASEAN Skill Competition dan World Skill Competition. Itu adalah seperti Olimpiade atau SEA Games yang sekarang sedang berjalan ya, teman-teman semuanya. Cuma itu adalah untuk kejuruan ya. Sebenarnya untuk tidak hanya robotik, tapi untuk elektronik, kemudian untuk bahkan cooking, kemudian untuk bangunan, kemudian untuk mesin dan lain sebagainya, semuanya banyak. Nah, salah satunya adalah di bidang robotik. Itulah yang awal perlombaan yang saya ikuti ya. Awal perlombaan yang saya ikuti yang mana di situ ada robotik yang saya tertarik di dalamnya. Oke. Saya tertarik dan saya mengikuti. Nah, mengikuti itu di situ ada beberapa pelatihan yang saya dapatkan dari orang-orang yang lebih mengetahui terkait robotik ya sebelum saya ikuti itu dari tinggal lakukan dengan sepenuh hati ya, saya lakukan karena itu adalah salah satu menjadi passion saya waktu itu. Saya suka sekali untuk otak-atik apa itu robot, walaupun secara fisik saya belum pernah menyentuh waktu itu, tapi saya tahu dengan ini saya bisa memprogram robot, saya bisa lebih jauh belajar tentang robot. Saya belajar itu waktu itu dari jurusan, masih tingkat jurusan. Saya harus belajar dan harus lebih daripada teman-teman yang lain. Mana teman-teman yang lain sudah punya background semua terkait robotik ya. Kebanyakan punya background robotik karena masuk ke sana. Ada yang dari SMK-nya teknik elektronika, ada bahkan dari teknik mekatronik yang pasti mempelajari ilmu-ilmu yang ada di robotik. Dan saya sendiri dari jurusan yang tidak begitu relevan dengan robotik. Nah itu bagaimana kok saya bisa sampai lanjut dan bisa juga berhasil kan? Itu memang kinerja ya. Saya dengan sepenuh hati saya bekerja keras untuk itu karena tadi di kompetisi itu akhirnya dengan melihat orang-orang di sekitar saya yang lebih dari saya di bidang yang saya ikuti, sehingga meningkatkan diri saya sendiri, meningkatkan kualitas dari diri saya sendiri ya, seperti itu. Akhirnya saya belajar dan di tingkat jurusan saya dipilih dari tingkat jurusan itu. Saya boleh izin share screen. Mungkin sambil menjelaskan sedikit cerita ya. Nah, ini adalah di awal saya mengikuti perlombaan ya. Ini waktu saya masih kelihatan lebih kecil, lebih kurus ya. Ini ada di sebelah sini saya. Itu adalah kami berempat yang dipilih di tingkat waktu itu setelah jurusan langsung di tingkat kampus ya, dipilih 4 orang waktu itu. Yang mana di sini teman-teman semua itu dari jurusan juga relevan dengan robotik ya. Ini teman-teman dari jurusan elektronik, ada jurusan mekatronik yang sebelumnya juga mengikuti perlombaan di bidang robotik. Nah, ini saya sendiri yang belum pernah. Maka saya harus bekerja lebih keras daripada teman-teman saya yang lainnya seperti itu. Waktu awal bahkan di tingkat kompetisi yang masih tingkatnya kampus itu pun saya harus berjuang dengan berbagai kekurangan yang saya miliki. Contohnya waktu itu saya hanya memiliki laptop itu kecil ya, masih kecil ukuran notebook ya, dan itu layarnya pecah di sampingnya, di samping seperti ini layarnya pecah. Nah itu saya harus memakai itu ketika saya lakukan latihan atau bahkan ketika itu seleksi saya menggunakan itu. Nah, waktu itu saya seleksi, saya pinjam dari teman saya yang tidak mengikuti, tidak ikut seleksi ya, saya pinjam laptopnya untuk saya pakai, untuk saya gunakan. Nah, ternyata laptopnya itu sendiri punya masalah, jadi laptopnya itu sering mati-mati sendiri. Jadi ketika saya seleksi, saya membuat program udah mau jadi mati dan kadang nggak saya save. Akhirnya saya ulang dari awal. Nah, banyak sekali perjuangan waktu itu ketika saya mengenang waktu awal belajar mengenai robotik dan kompetisi di awal. Nah, setelah itu kami dipilih 4 orang. Nah, ini ada saya, ini ada satu tim dengan saya namanya Mas Eko, kemudian ini ada pembimbing saya luar biasa Pak Indra, kemudian ada Mas Cahyo ya, dan ini ada Mas Kevin. Ini ada 4 orang yang dipilih dari tingkat kampus untuk ikut ke seleksi nasional. Di sini ada ASEAN Skill Competition di bidang mobil robotik. Nah, kami berempat akhirnya dilatih di situ ya, di kampus akhirnya kami dilatih, akhirnya kami mendapatkan lebih ilmu mengenai robotiknya. Itu environment yang saya inginkan tadi. Akhirnya saya memiliki orang-orang yang bisa mengajari saya, bisa mengimprove diri saya di bidang robotik. Nah, akhirnya saya diberangkatkan tempat ini ke Bekasi waktu itu, ya, ke tempat saya sekarang, untuk seleksi nasional dengan ternyata orang-orang yang lebih dulu juga mengenal dunia robotik ya, mengenal dunia robotik lebih dari saya. Nah, saya juga harus lebih, karena ini tingkat nasional berarti tingkatnya lebih safe. Sehingga waktu itu dengan waktu yang cukup sedikit dari menuju kampus ke tingkat nasional, nah itu mau tidak mau saya harus waktu yang saya keluarkan juga harus lebih untuk belajar dan untuk mempersiapkan
itu kerja keras lagi ya. Dan waktu itu pun laptopnya masih bukan laptop saya pinjam waktu itu LCD dari Pak Indra, dulu ada LCD di tempat kerjanya, beliau sebagai dosen juga. Nah itu ketika latihan malam saya pinjam sampai malam, pulang ke asrama saya tenteng seperti maling gitu lewati security. Itu saya tenteng, kemudian paginya saya sudah di telepon Pak Indra untuk segera mengembalikan LCD-nya karena mau dipakai oleh beliau untuk bekerja. Nah itu sedikit perjuangan yang mungkin nanti juga bisa motivasi teman-teman semua. Jadi memang untuk bisa menjadi yang terbaik itu perjuangannya harus lebih dari yang lainnya ya. Itu salah satunya kalau ini menjadi terbaik dari yang lainnya. Itu menjadi diri terbaik dari teman-teman sebelumnya juga berarti teman harus improve diri terus-menerus. Oke. Nah itu saya di tingkat seleksi nasional dan alhamdulillah di sini dengan persiapan yang saya kira 2 pekan waktu itu ya, nggak terlalu matang tapi karena itu yang bisa saya siapkan. Nah saya dipilih dan berhasil ya menjadi juara 1 dengan tim saya karena di lomba saya itu yang ini adalah satu tim ada 2 orang, saya sendiri. Saya dulu sebagai jadi dibagi menjadi 2, ada mekanik ya yang bekerja di field-nya langsung di lapangan, dan saya sebagai programmer yang memprogram robot yang bagaimana robotnya itu bekerja. Nah, alhamdulillah kami mendapatkan juara 1 dengan di dalamnya pun sebenarnya ada perjuangan-perjuangan yang mungkin kalau saya share bisa panjang ya. Ada perjuangan waktu itu robot yang digunakan atau robot yang kami rakit itu ada masalah seperti itu. Nah itu banyak sekali perjuangan di dalamnya. Nah setelah saya menjuari atau seleksi ini, sebenarnya ini adalah kita disaring untuk menuju ke tingkat ASEAN Skill ya, yang ditunjuk ke ASEAN Skill di tahun 2016-nya. Nah di situ kita di training selama kurang lebih 9 bulan. Ya. 9 bulan di sana. Cukup panjang waktunya. Nah, itu kalau kita mengacu dari judul kita bahwa terkait kapok lomba ya, sebenarnya kapok lomba itu nggak hanya ketika kita mengikuti lomba, kemudian kita kapok ya dengan lomba itu, tapi bisa jadi bahkan di tengah-tengah kita mempersiapkan lomba itu kita akan kapok ya, di tengah-tengah persiapan, di tengah pelatihan yang cukup berat untuk persiapan perlombaan itu, mungkin kita sendiri turun motivasi dan lain sebagainya, itu bisa jadi kita kapok untuk mempersiapkannya lomba itu pun kita kapok. Karena 9 bulan waktu itu saya mempersiapkan dengan lombanya hanya mungkin 3 hari saja. Nah, di situ. Nah, saya sebagai waktu itu sebagai pembimbing setelah kompetisi ini pun banyak menjumpai mungkin yang saya bimbing motivasinya turun di tengah jalan ya. Karena dengan waktu yang panjang kompetisinya dengan kompetisi yang hanya beberapa hari saja. Oke, ini selama 9 bulan saya akhirnya diberikan pelatihan, saya mendapatkan ilmu yang lebih mengenai robotik. Nah, dan hingga akhirnya saya dipilih ya untuk berangkat ke Malaysia waktu itu ya. Nah ini adalah perlombaannya seperti ini kurang lebih environment-nya. Kalau dilihat di sini benar-benar sangat bagus ya, environment-nya sangat rapi sekali karena ini sudah tingkat seperti SEA Games. Tidak hanya bidang robotik yang dilombakan tapi bidang yang lainnya. Nah di sini bidang robotik. Nah waktu ini saya memprogram dan ini teman saya Eko. Seperti ini ada pembimbing saya waktu itu Pak Indra. Nah, ini di tingkat saya waktu ASEAN Skill ya, teman-teman semua. Oke, mungkin akan saya percepat. Nah, alhamdulillah di sini dengan persiapan 9 bulan waktu itu saya berkorban karena saya juga harus tekun di kuliah saya dan juga mempersiapkan perlombaan, sehingga waktu jam tidur pun saya agak sedikit kurangi. Saya harus pandai-pandai mengatur waktu, saya kurangi apa itu namanya hiburan, saya kurangi apa itu main game, yang mana waktu awal dulu saya suka main game, akhirnya ketika ini game saya ya memprogram robot ini karena passion saya di situ, saya kurangi main game seperti itu, saya kurangi nonton film dan lain sebagainya. Ini adalah perjuangan untuk bisa mendapatkan, dan alhamdulillah dari seluruh negara ASEAN yang ikut di situ, saya dan tim saya itu bisa mendapatkan medali emas di sini di lomba ini yang saya ikuti. Nah, ini dengan ada beberapa negara yang ikut ya. Ini contoh yang juara 2 ada dari Vietnam dan juga ada yang dari Thailand. Oke. Nah, perlombaan berikutnya setelah tingkat ASEAN kita menuju ke tingkat yang menuju tingkat yang internasional ya. Ada namanya World Skill yang saya ikuti waktu itu. Ini saya ceritakan bagian ini. Nah, sebenarnya menuju ke situ ada kompetisi lagi secara nasional ya, dengan juara-juara nasional di tahun sebelumnya itu dikumpulkan untuk diperlombakan. Nah, lagi-lagi saya juga berkompetisi lagi. Akhirnya mau nggak mau saya harus improve diri saya lagi. Saya improve dengan tim saya lagi
di bidang yang saya tekuni, yaitu di robotik. Saya improve bagaimana saya bisa lebih dari, kalau kita melihat karena itu kompetisi melihat dari yang lain, berarti harus lebih dari yang lain, seperti itu. Atau kalau tidak ada, ya saya melihat dari diri saya sendiri, apa yang harus saya improve di dalam diri saya terkait dunia robotik. Oke. Nah, singkat cerita, kemudian ini adalah waktu saya mempersiapkan robot untuk tingkat internasional ya. Robot ini benar-benar kita rakit dari awal, benar-benar kita buat, kita desain secara mekanisnya semuanya, benar-benar kita lakukan berdua, saya dengan tim saya, tanpa ada bantuan dari yang lain ya. Kita desain, kita benar-benar lakukan manufacturing sendiri. Jadi kita belajar robot itu benar-benar dari awal ya. Nggak hanya sekedar memprogram robotnya jalan atau bahkan mengendalikan robotnya. Jadi benar-benar dari awal kita belajar apa itu sistem robot, mekaniknya, elektroniknya, bahkan di pemrogramannya. Oke, nah ini adalah kemudian dari seleksi nasional untuk berangkat internasional, untuk berangkat ke WorldSkill. Alhamdulillah saya berhasil terpilih kembali dengan tim saya. Nah ini ada beberapa delegasi di bidang yang lainnya, ini di bidang saya. Nah sebenarnya dengan saya mengikuti kompetisi ini, saya mendapatkan teman-teman atau kawan-kawan lain ya, yang mereka menekuni bidang-bidang yang lainnya. Jadi saya punya networking yang banyak dari bidang-bidang yang lain yang bisa jadi akan mendukung bidang saya juga. Bisa bidang elektronik, bidang mesin, atau mungkin bidang-bidang lain, ada cooking, dan lain sebagainya. Saya bisa menjumpai orang-orang yang saya bisa katakan orang-orang yang sudah expert, sudah hebat di bidangnya masing-masing. Nah, salah satu manfaat kompetisi ini yang saya ikuti adalah saya bisa mendapatkan atau berkenalan dengan orang-orang hebat di samping saya seperti ini. Oke. Nah, kemudian diberangkatkan inilah saya waktu itu. Saya merakit robot bahkan dari awal ya. Robot saya bawa dalam keadaan tidak dirakit sama sekali, jadi kita harus rakit, kita harus lakukan wiring dan sebagainya. Ini masih menggunakan obeng dan lain sebagainya. Nah, ini dengan tim saya. Kita lihat bahwa di belakang internasional ada bule ini dari Belanda, dari China dan lain sebagainya. Nah di situ kita berkompetisi, kita menunjukkan orang Indonesia itu bagaimana sih di dunia robotiknya. Kita mewakili orang Indonesia seperti itu. Nah, alhamdulillah kami mendapatkan medalian for excellence teman-teman ya, ketika saya di bidang ketika saya berada di WorldSkill di tingkat internasional seperti ini. Oke, nah sebenarnya setelah kompetisi ini selesai, ada berbagai kompetisi juga yang saya ikuti ya di bidang robotik atau engineering ya, saya lebih tepatnya. Nah contohnya ini ketika saya berada di Banyuwangi ya, ada dengan siswa internasional dari Korea. Nah, kami buat ya, kalau yang sebenarnya ada kompetisi, ini ada lebih tepatnya ini ada kompetisi dan kolaborasi ya. Kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita pelajari ya, yang saya pelajari di bidang robotik, di bidang engineering, untuk kita manfaatkan, untuk kita berikan manfaatnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini waktu itu saya membuat sebuah alat atau mesin yang mana digunakan untuk menunggu kopi ya. Waktu itu di Banyuwangi itu banyak orang-orang yang tradisional itu menunggu kopi dengan cara tradisional ya, ditumbuk seperti ini. Nah itu membuat mereka capek, pegel, dan gampang sakit. Nah akhirnya kita membuat invention ya, membuat sebuah teknologi untuk mereka lebih mudah ya untuk menunggunya. Kita gunakan seperti pedal, seperti sepeda, kemudian sepeda itu bisa berjalan untuk menumbuk kopi. Nah dengan waktu yang cukup singkat. Nah, itu sedikit pengalaman mungkin ya yang di bagian robotik ya. Nah, kemudian setelah selesai masa ini, akhirnya saya mulai untuk menularkan ilmu saya kepada adik-adik saya atau kepada beberapa sekolah yang mungkin yang saya bimbing ya. Nah, di situ saya juga menjumpai kasus-kasus seperti saya tadi, ada yang sangat bersemangat di kompetisi, ada yang mungkin mereka yang sama sekali tidak punya background dan mereka punya willingness ya untuk belajar. Nah itulah yang saya suka ya, yang saya pegang di situ. Bahkan setelah itu saya juga sebagai panitia mempersiapkan perlombaan ya, perlombaan yang sudah saya tekuni juga di WorldSkill atau Asian Skill itu. Yang mana itu kalau kita tarik ke bawah itu ada lomba yang namanya lomba kompetisi nasional ya, yang untuk siswa-siswa SMK. Dan juga diamani sebagai juri. Nah itu mungkin singkat cerita atau kronologi saya bisa mengikuti ya, dari awal saya sama sekali tidak mengerti apa itu robot ya, sama sekali tidak punya background robot, bahkan bisa dibilang dari tingkat SMK, tingkat sekolah menengah atas, hingga dengan waktu yang cukup
saya rasa nggak cukup lama itu bisa sedikit mengenal apa itu dunia robot dan bisa mengikuti kompetisi. Yang mana saya mempunyai banyak bisa mendapatkan banyak manfaat di dalamnya. Saya punya skill di robotik yang terus improve. Akhirnya saya juga punya kemampuan komunikasi yang saya rasa lebih improve daripada sebelumnya. Karena kebanyakan ya teman-teman mungkin tahu kalau orang-orang programmer terutama itu mereka cenderung untuk lebih malu untuk berbicara, lebih malu untuk melakukan sosialisasi kepada teman-teman. Nah, dengan kompetisi itu saya akhirnya dituntut untuk bisa nggak hanya memprogram, teman-teman. Saya bertemu dengan orang-orang baru, saya harus berkomunikasi, saya harus bertanya kepada waktu itu juri, dan itu mau tidak mau akhirnya membuat saya improve juga, tidak hanya di skill yang kita namakan hard skill ya, saya memprogram jadi skill-skill yang sifatnya yang lain, soft skill, saya berbicara, saya bernegosiasi, bagaimana saya bertanya, bagaimana saya mengkritisi dan lain sebagainya. Itu akhirnya mengimprove diri saya, Pak. Walaupun itu yang saya lakukan adalah perlombaan di dunia robotik, tapi itu mempengaruhi keseluruhan dari skill saya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu Pak Yuda sedikit dari yang bisa saya sampaikan, mungkin terlalu panjang. Ya, menarik sekali dan mendebarkan ya pengalamannya Mas Andi ini ya. Artinya dari orang yang kalau orang Sidoarjoan atau Surabaya bilang itu dari nol pudul ya, dari tanpa punya bekal pengetahuan robotika itu startnya mulai dari kuliah ya. Startnya itu mulai dari kuliah, langsung melejit gitu ya, langsung melejit. Kalau mungkin saya dan teman-teman di komunitas Kamu Robot itu kan membina ekstrakurikuler, kemudian ya membimbing untuk lomba untuk anak-anak mulai dari SD. Wah, itu beruntung sekali kalau mereka sudah sejak SD sudah kenal robot gitu ya. Tapi seperti Mas Andi ini mulai kuliah ya. Ini sebenarnya mirip saya dulu waktu muda. Waduh. Kenalnya juga baru saat kuliah gitu ya. Baru saat kuliah. Wah, ini mengingatkan pengalaman muda saya jadinya. Baik, teman-teman semuanya. Jadi mungkin kita langsung boleh ke sesi berikutnya. Kita akan coba gali lebih lanjut ya tentang pengalaman ini, atau mungkin ada yang juga mau sharing singkat-singkat saja ya, mungkin tentang pengalamannya dalam keikutsertaannya di lomba robot, atau mungkin pernah jadi panitia juga. Kak Mas Andi tadi lengkap ya, mulai dari jadi peserta, kemudian jadi panitia, sampai ke jadi juri ya. Juri nasional lengkap ya gitu. Nah, jadi paket komplit kalau Mas Andi ini. Silakan, mungkin ada yang mau coba untuk sharing atau bertanya, boleh. Silakan, teman-teman langsung saja open mic. Ya, biar lebih interaktif. Ya. Oke, saya izin untuk bertanya. Ya, silakan. Mas Andi. Iya, Pak Anton. Perkenalkan nama saya Anton. Ya, saya sudah lama bergabung di Kokaro ya. Mungkin kalau dihitung hampir 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ini saya juga mendampingi lomba murid-murid saya, bermacam-macam lomba. Ada ada sekitar tiga kategori lomba. Jadi 3 kelompok besar. Saya mengelompokkannya menjadi 3. Satu itu lomba dengan penilaian individu, atau jadi juaranya itu dari poin tertinggi. Yang kedua itu kompetisi. Jadi versus siapa yang menang lanjut, yang kalah sudah selesai. Nah, yang ketiga itu kompetisi digabung dengan poin. Jadi tidak sekali kalah atau sekali menang, tidak. Jadi beberapa kali pertandingan nanti poinnya diakumulasi. Nah, dari ketiga kategori itu saya dan anak-anak itu lebih suka yang campuran tadi sama yang kompetisi. Yang poin. Yang pertama yang poinnya. Jadi yang poin itu memang agak sulit
karena kita tidak bisa mengukur lawan ya, jadi kita lawan diri sendiri. Jadi kita menampilkan yang terbaik. Kemudian kami tidak terlalu suka karena ya gitu. Kalau ketemu lawan tangguh ya sudah selesai di awal. Tapi kalau ketemu lawan yang beruntung gitu ya, jadi kalem semua bisa sampai final. Nah, kalau yang campuran tadi itu yang kami suka karena kami bisa menghitung, mengatur strategi. Jadi kalau ketemu lawan ini nanti kita harus begini, kalau ketemu lawan itu kita harus begini. Nah, itu yang kami suka. Nah, kira-kira menurut pengalaman Mas Andi, kategori apa yang atau model apa yang Mas Andi paling sukai dan paling cocok untuk anak-anak atau untuk siswa SMA ke bawah, dari SD sampai SMA gitu. Oke, baik Pak. Saya mau izin ya. Ini juga mungkin ke silakan Pak Yuda. Benar. Sebelum dijawab Mas Andi, saya pengen tahu dulu nih dari peserta yang lain. Kalau dari Mas Anton tadi kan disebut 3 ya, sistemnya poin, kemudian langsung kompetisi atau sistem gugur gitu maksudnya ya, tanding, kalah, selesai gitu ya. Itu atau yang gabungan ya. Nah, saya pengen tahu sama yang lain nih, yang pernah ngikuti lomba dulu mungkin ya. Ini berarti kan kayaknya yang sistem kompetisi tanding nanti itu yang bikin kapok gitu ya. Pengalamannya Mas Anton kayaknya gitu ya. Itu yang bikin kapok kayaknya. Boleh nimbrung ya Pak? Boleh. Monggo. Mas Fadli ya? Oke. Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, Mas Anton, Mas Andi, dan semua teman-teman atas waktunya. Saya itu orang TI, nggak ngerti robotik sama sekali. Jadi terjun ke robotik itu kepeksa gara-gara nggarap tesis gitu. Nggarap tesis, jadi saya nggak ngerti elektronik, apalagi kalau saya tidak punya passion di elektronik begitu. Tetapi karena dulu saya S2 itu konsentrasinya rekayasa terapan, nah baru kenal mikrokontroler gara-gara nggarap tesis kayaknya bagus nih pakai Arduino kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya belajar itu gitu ya, Nah, setelah lulus kemudian ngajar di sekolah, sempat bekerja di sekolah robotik sebagai pengajar. Baru 1 bulan ngajar, saya diminta membimbing lomba di MRC Madrasah Robotik Competition punya Kemenag gitu ya. Waktu itu saya membawa 9 sekolah pokoknya di sekitar Solo, Sragen, Surakarta sekitar itu ya. Begitu. Nah, dari situlah saya 4 bulan di lembaga itu, terus kemudian saya cabut iseng-iseng bikin sendiri. Nah, perspektif saya sebagai orang yang sebenarnya tidak punya latar belakang robotik, tetapi hanya karena murni saya mulai menggemari di dunia mikrokontroler dan robotik begitu. Akhirnya saya mengambil beberapa kesimpulan terkait lomba-lomba yang ada di Indonesia gitu. Karena setelah saya mendirikan lembaga les robotik di rumah, kemudian mencoba menemani anak-anak sekolah di ajang kompetisi robotik atau lomba karya tulis ilmiah, yang kebetulan juga di situ ada ada alat yang harus dibuat ya seperti itu. Saya memandang kok lebih bagus, nggak tahu lebih bagus bahasanya gimana, lebih bagus menurut saya gitu ya, lomba robotik itu ada di ajang kreativitas ketimbang sekedar balap-balapan mobil-mobil seperti itu gitu ya. Apalagi seringkali seolah-olah kalau misalnya line follower kemudian dan sebagainya seperti itu, cenderung lebih kepada kemampuan robot yang powerful yang akan menang gitu ya. Mereka punya robot yang motornya bagus, pokoknya robotnya bagus begitu ya, kemungkinan besar menang gitu, karena yang ngoding, yang program juga bukan anak-anak seperti itu, bahkan mereka yang ngoding siapa, gurunya, pengajarnya, dibawa dari rumah gitu, datang ke sana terus kemudian dilombakan lalu jadi juara gitu. Kemudian yang penting juga sekolahan dapat penghargaan, muncul di media begitu. Berbeda dengan ketika lombanya tingkat kreativitas nih ya, misalkan kreativitas membuat tema-tema bencana, tema-tema
pengguna disabilitas, pemilik penyandang disabilitas, begitu ada nilai lah kreativitas ketika dia presentasi, ketika memikirkan ide. Ya walaupun pasti akan dibantu oleh pihak pembimbing dan ada di sekolah seperti itu. Jadi dari sini saya mikir kok lomba robotik itu terkesan banyak yang sekedar mengangkat nama sekolah biar dapat piala, terus kemudian tidak berfokus pada pengembangan kreativitas siswa. Walaupun nanti judul di media itu adalah kreativitas siswa gitu. Tetapi proses yang terjadi di lapangan itu kok menjauh dari proses pembentukan karakter siswa kreatif gitu. Saya jadi ketika ngisi kemarin kurikulum Merdeka itu ya ke teman-teman guru TIK itu kok jadi malu sendiri gitu ya, karena isinya tentang bagaimana pengembangan kreativitas siswa ini itu pembelajaran berbasis proyek dan sebagainya. Di robotik sendiri malah menjauh seperti itu. Nah makanya saya mulai ke anak saya sendiri lebih suka mengikutkan lomba-lomba kepada lomba-lomba robotik yang temanya kreativitas ya, seperti misalnya kayak NIA terus lomba karya tulis ilmiah yang ada kreativitasnya dan seterusnya. Jadi ini Mas Wadi juga termasuk yang kapok kayaknya ya dengan benda itu. Ya, jadi sekarang kita ingin tahu kalau dari Mas Andi ya. Jadi karena Mas Andi juga ngikuti yang model kompetisi ya gitu. Cuma kompetisinya seperti apa sih yang diikuti Mas Andi itu kok walaupun misalnya gulung kuming gitu ya, walaupun jatuh bangun seperti itu kok tetap asik sepertinya dan bahkan terus meningkat prestasinya. Ya, silakan Mas Edi. Baik Pak, saya sedikit juga mendengarkan dari Pak Imam ya. Dari pertanyaan dari Pak Anton ya. Untuk briefnya seperti apa terkait 3 kategori kompetisi ya. Yang pertama saya izin ceritakan yang saya ikuti sendiri ya. Yang awal tadi yang saya ceritakan ada sifatnya berbasis yang kategori pertama Pak Anton ya. Yaitu kategori nilai yang paling tinggi ya, yang paling yang akan dimenangkan. Jadi itu adalah kategori yang saya ikuti ya, yang saya ceritakan tadi. Itu adalah kategori yang juga saya paling prefer di dalamnya ya. Karena sebenarnya di situ secara bisa dibilang secara tidak langsung ya, itu sudah ditekankan di diri saya sendiri ya, dari pembimbing saya sebelumnya, bahwa yang kita mau taklukkan, yang mau kita ingin capai itu sebenarnya bukan mengalahkan tim yang lain ya Pak, tapi yang mau kita selesaikan, misal kalau kita bicara di yang robotik tadi ya, di lomba robot itu adalah soal atau permasalahan yang diberikan oleh para juri ya, diberikan itu yang kita selesaikan. Nilai tertingginya itu yang menang ketika mereka bisa mencapai atau memperoleh solusi dari permasalahan itu yang paling baik bagaimana, yang paling sempurna bagaimana, seperti itu yang saya ikuti dan itu yang prefer dari diri saya. Nah, walaupun secara tidak langsung juga kita melihat ada kompetisi di situ. Kita melihat bagaimana tim-tim lain juga mengerjakan soalnya. Bisa langsung lihat ya, oh mereka bisa mengerjakan dengan baik permasalahan yang diberikan. Nah, itu secara tidak langsung kita juga seperti itu ya, akhirnya seperti melihat yang lain juga. Tapi yang dinilai itu adalah nanti dari nilai mereka sendiri. Mereka tidak melawan dari poin ini dan ini yang tertinggi yang mana. Itu pertama, itu yang saya ikuti seperti itu. Nah, itu yang saya ikuti yang pertama. Terus kemudian bagaimana yang sifatnya versus seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lihat juga dari tingkatannya, Pak ya. Karena biasanya kalau menurut saya yang dari mungkin yang masih SD atau SMP yang itu mereka lebih suka untuk sifatnya kompetisi ya, mereka melawan yang lain. Makanya mengapa anak-anak kecil itu suka main game ya, karena mereka itu bukan mengalahkan diri mereka sendiri, tapi mereka mengalahkan teman-teman mereka lain. Mereka bangga dari situ. Nah, sebenarnya itu untuk mereka supaya yang pertama bisa tertarik ke dunia robotik, itu yang saya lihat kenapa kok mungkin ada yang sifatnya itu versus ya. Mereka akan biar lebih tertarik dulu terhadap lombanya, lebih tertarik dulu terhadap bidangnya yaitu robot, baru mereka nanti akan belajar di situ di dalamnya. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama yang paling prefer adalah tentunya adalah kompetisi yang berbasis nilai. Jadi nilai yang paling tinggi itulah yang nanti yang dianggap yang terbaik. Itu yang lebih, kalau kita lihat juga yang lebih
apa ya yang lebih fair itu seperti itu. Kalau Mas Andi ini lebih suka yang model apa penilaian ya. Jadi memang berlombanya itu berlomba dengan standar gitu ya, standar yang sudah ditentukan ya, atau soal Iya, yang diberikan ya gitu. seperti itu, Pak. Nah mungkin memang seperti disebutkan Mas Andi tadi, kayaknya kalau untuk level anak-anak, anak kan masih ego gitu ya, jadi bolehlah mungkin dengan model kompetisi gitu ya, tanding gitu ya. Cuma mungkin perlu ada batasan tertentu ya tandingnya supaya tidak seperti yang diceritakan Mas Imam tadi, apa, ya robotnya beli gitu ya, diprogram oleh, gurunya, jadi berarti anak-anak dia hanya ini. Baik, ya ini terkait dengan sistem lombanya gitu ya. Nah, saya melihat beberapa catatan dari formulir pendaftaran itu kan ada isian untuk, apa namanya, tentang harapan gitu ya, harapan-harapan gitu ya. Nah, mungkin, di sesi berikutnya ini boleh kita sharing ya, terkait dengan, sebenarnya, eee, kita ini perlu nggak sih, ikut lomba robot itu? Kalau misalnya, eee, apa, tadi itu ada pengalaman baik, pengalaman buruk ya, bikin kapok, ada yang bikin ketagihan. Nah, ketagihan ini kan juga kadang-kadang juga nggak bagus ya konteksnya gitu ya. Artinya, seperti mungkin yang tadi ceritanya Mas Fadi tadi, jadi ketagihan juara itu. Nah, itu kan sudah nggak bagus sebenarnya ketagihan juara itu ya. Maksudnya karena kalau nggak juara jadi nggak semangat. Nah, itu kan ketagihan juara namanya. Ya. Nah, ini gimana? Mungkin, saya ingin dengar dari yang lain dulu ya, tentang, perlu nggak sih kita ikut lomba robot itu gitu. Ya, sebelum nanti, mungkin sharing, dari narasumber kita, ya silakan. Di sini sebenarnya ada peserta LKS ini ya. Dari peserta kita itu boleh mungkin sharing ya. Menurut, teman-teman ya yang pernah ikut LKS itu ya, sebenarnya perlu nggak sih, ikut lomba itu, terus buat apa sih gitu kalau ikut lomba robot itu? Nah, ini ada Mas Lintang ya. Boleh Mas Lintang, eee, disampaikan secara langsung, menurutnya perlu ini, di chat Mas Lintang menulis lomba robot ini perlu. Nah, kenapa kok perlu? Nah, karena di lomba robot kita dapat saling berbagi. Nah, baik. Nah, saya ingin tahu dari Akhirnya ya kita mendapatkan sesuatu ya dengan mengikuti kompetisi itu, insight-insight yang baru, teknologi-teknologi yang baru dari peserta-peserta lainnya. Karena bisa jadi kalau kita cari di dalam diri kita sendiri itu kita tidak akan, kalau yang nyari udah banyak ya peserta-peserta lain, akhirnya kita bisa juga mendapatkan perlombaan itu saling berbagi teknologi. Kadang ada beberapa kompetisi yang sifatnya mereka merahasiakan, dari tim ini merahasiakan teknologinya, dari tim ini merahasiakan teknologi, tapi dari situ kita bisa melihat outputnya. Nah, dari output itu kita bisa pelajari juga, oh, ternyata ada teknologi yang bisa kita terapkan untuk mengimprove skill atau kualifikasi kita di bidang robotik. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk apakah kalau di kompetisi robot itu ada yang kita bisa dapatkan dari berbagi itu. Nah, saya rasa ada seperti itu, Pak Yuda. kalau tadi di awal di apa pembukaan tadi Mas ini juga menyebutkan di antara berbagi itu adalah juga membangun jaringan ya, mendapatkan teman-teman, kenalan lebih luas ya. Tidak hanya dari satu negara tapi bahkan dari negara lain. Nah, korespondensi kita semakin bertambah ya. Juga selain itu berbagi tadi teknologi. Baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, kalau tidak langsung ini berarti kayak apa ya? Kayak ngintip gitu ya, kayak mencuri gitu ya, mencuri teknik karena memang karena dari beberapa lomba yang saya tahu ya kalau, di lokalan sini aja, biasanya kan memang, masing-masing menyembunyikan ya, menyembunyikan teknologinya, apa istilahnya, strateginya, bahkan ada yang sampai ke robotnya komponennya aja itu disembunyiin gitu ya, disembunyikan gitu. Nah, seperti baik, boleh, sharing dari yang lain, mungkin ada aspek apa lagi yang kira-kira, berkaitan dengan lomba robot ini? Jadi
memang tema tentang lomba robot ini sengaja kami pilih ya. Dengan yang pertama ya, lomba robot ini peminatnya itu luar biasa ya. Penyelenggaranya juga luar biasa, banyak sekali. Sebelum pandemi itu kalau saya hitung rata-rata gitu ya, di Pulau Jawa ini, di Pulau Jawa ya, itu di rata-rata itu mungkin setiap 2 bulan itu ada satu lomba. Namun ini kondisi ini timpang ya, karena banyak di Jawa, yang di luar Jawa itu sedikit. Nah, di sini ada teman kita dari Palopo misalnya ya, Mas Isgal. Ini yang bermimpi untuk bisa mengadakan kegiatan robotika di Palopo dari tahun berapa dulu ya? Mas Igal boleh open mic mungkin bisa sharing ya. Dari Ingin tahun sekali 2016, Pak, dari 2018. 2016 ya, mengundang Kokaro ke Palopo 2016 untuk memulai kegiatan robot di sana dan kemudian belum kesampaian ya. Gimana, Mas Iskal, bagaimana pandangannya dengan lomba robot itu? Kalau menurut saya, Pak, untuk lomba robot atau kompetisi, saya rasa itu cukup penting sekali karena itu bisa menumbuhkan semangat. Misalnya bagi peserta lomba, apabila sudah mengikuti lomba, bukan berpikir untuk menang atau kalahnya dulu, yang penting ikut dulu, Pak. Nanti dia akan semangat, oh nanti saya seperti ini. Jadi kalau sudah terkena yang namanya event atau kompetisi, maka dia akan lebih semangat untuk berkarya lagi atau berusaha untuk lebih belajar lagi untuk kompetisi yang berikutnya. Seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan semangat bagi peserta lomba. Seperti itu. Jadi sebagai pemicu untuk semangat belajar terus tentang robotik itu, Pak. Saya rasa kompetisi atau lomba itu sangat penting juga untuk memacu kreativitas mereka juga. Seperti itu kalau menurut saya, Pak. Menarik ini. Jadi kompetisi atau lomba robot itu sebenarnya bisa jadi pemicu ya atau perangsang gitu, motivasi ya, untuk semakin giat belajar robot. Kalau belajar saja nggak ada lombanya, buat apa gitu. Nah, ada yang berpikir gitu nggak? Tapi kalau ada lombanya, wah asik ini, ada tantangannya gitu ya. Baik. Nah, terkait ini saya pernah dengar nih, karena kebetulan Mas Andi dari kampus Politeknik Elektronik Negeri Surabaya ini. Saya pernah dengar sebabnya bahwa di sana di jurusan mekatronika itu pembelajarannya itu pakai kompetisi gitu. Seperti apa itu? Baik Pak, tepat ya Pak ya. Mungkin waktu saya dulu kuliah di sarjana di Politeknik Elektronik Surabaya di PENS ya, itu di mekatronik sendiri sebagai jurusan saya ada di mungkin sekitar semester 6 ya, itu ada terkait proyek mengenai yang mana sebenarnya proyek itu nanti ada kompetisinya di dalamnya ya. Kita membuat proyek, yaitu kita membuat robot di dalamnya untuk menyelesaikan permasalahan atau misi yang diberikan oleh waktu itu jurinya berarti adalah gurunya. Kita diberikan sebuah kompetisi di dalamnya. Nah, sebenarnya dari kompetisi itu adalah yang kita buat atau proyeknya itu dari kumpulan materi-materi atau kurikulum yang kita pelajari dari awal semester sampai menuju semester sebelum materi atau kurikulum terkait kompetisi itu. Jadi sebenarnya itu sebagai kita melihat sih hasilnya yang sudah kita pelajari itu seperti apa dari semester 1 sampai semester 5 misal seperti itu hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya secara langsung atau tidak langsung kita bisa lihat ya outputnya secara fisik itu di proyek yang kita kerjakan untuk misalnya misinya. Nah, itu kenapa ada proyek yang juga di situ ada tema. Kadang memang dengan ada kompetisi itu bisa memicu semangat kita untuk belajar ya. Kita melihat teman-teman kita, kalau kita menang kita pasti akan ikut senang kayak gitu. Itu juga walaupun kita sudah tingkat mahasiswa pun kita melihat kompetisi itu juga cukup menyenangkan, juga bisa memicu kita tadi seperti yang disampaikan Pak Isgal ya, memicu semangat kita untuk belajar, memicu kita untuk bisa lebih tahu lagi mengenai bidang yang mau kita ikuti dalam lomba itu. Seperti itu, Pak Yuda. Nah, dan ini sebenarnya yang pernah saya baca ya, mungkin nanti teman-teman bisa nanggepin ya, saya pernah baca dan ini udah lama sekali ya, kira-kira mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu ya. Jadi di awal-awal
Jadi sebelum lahirnya Kokaro gitu, saya masih merintis itu, saya dapat artikel ya tentang awal mulanya robot itu dibawa ke sekolah. Jadi memang ada model pembelajarannya itu berbasis kompetisi. Ya. Dan saya pernah baca kalau nggak salah di makalahnya salah satu misalnya perintis robotika di Indonesia juga dosennya Mas Andi, dosen saya juga Pak Endra Pitawarno ya, itu pernah di suatu makalah atau bukunya ya saya lupa. Jadi emang kompetisi ini menjadi salah satu pendekatan dalam pembelajaran gitu ya, atau menjadi salah satu strategi pembelajaran khususnya di bidang robotika. Mungkin bisa di bidang yang lain. Nah, ini jadi menarik kan buat kita bahwa ternyata lomba itu juga bisa menjadi pendekatan untuk pembelajaran. Nah, ini teman-teman di sini kan ada yang guru ini. Ya, nah, saya pengen dengar pendapatnya Bapak Ibu guru ya. Kalau teman-teman yang masih pelajar ini, nah, kalau gurunya nggak muncul, oke lah siswanya kalau gitu. Mas Azwar Anas ini ya. Nah, dari Bojonegoro ya Mas Azwar Anas itu. Gimana pendapatnya tentang kalau kompetisi ini dijadikan sarana pembelajaran. Jadi pembelajarannya berbasis kompetisi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya untuk lomba robot itu perlu karena dapat melatih mental para siswa. Karena misal kita bisa atau pinter bidang lomba tapi hanya di sekitar lingkungan sekolah, maka itu dapat mengganggu perkembangan mental para siswa. Karena dengan adanya lomba robot, kita dapat merasakan atmosfer yang berbeda di tempat perlombaan. Selain itu, kita dapat bertemu dengan para kompetitor lainnya yang mana itu dari daerah-daerah yang berbeda dan termasuk orang-orang yang terpilih juga. Sehingga lomba robot itu sangat perlu diperlukan. Baiklah, terima kasih. Nah, kalau misalnya ini dijadikan kayak materi pembelajaran gitu ya di sekolah gitu ya. Artinya bukan lomba dengan pihak luar ya, tapi materi pembelajaran. Itu gimana kalau menurut Mas Azwar Anas? Menurut saya itu sangat membantu karena dapat melatih minat para siswa, meningkatkan minat siswa apa itu robot, sehingga para siswa itu lebih jauh mengerti tentang apa itu robot. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Anas ya. Mas. Ada yang lain yang mungkin bisa sharing? Oke, mungkin pengalaman yang lain juga bolehlah yang terkait lomba ya. Karena di BLT ini kita sebenarnya memang sharing ya. Dan dari sharing ini mungkin nanti ada manfaat yang bisa kita bawa untuk pengembangan diri kita atau pengembangan di komunitas kita, di lingkungan kita ya. Semoga bisa jadi inspirasi. Dan mungkin dari obrolan seperti ini kita ada ide untuk kolaborasi ya. Kemudian kita membuat suatu event misalnya. Nah, ini akan menarik ya gitu. Sebuah event yang dedicated atau maksudnya memang kita rancang bersama memenuhi kebutuhan kekhasan kita gitu ya. Kalau kita ikut eventnya orang lain itu kan ya berarti kita ngikuti keinginannya sana kan. Tapi kalau misalnya kita bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan kita, nah itu kan akan menarik ya gitu. Silakan mungkin kalau ada ini yang lain. Kalau tidak ada, mungkin saya coba buka catatan lagi ya. Nah, ini ada di form pendaftaran itu terkait dengan kalau ada lomba ya, yang di situ pesertanya itu dicampur gitu, artinya mungkin dari sisi usia itu masa anak-anak ya anak SD ketemu sama anak SMA misalnya model-model lomba seperti itu. Nah, ini bagaimana menurut teman-teman semuanya? Gimana?
ada yang Izin menanggapi. monggo. Silakan. Nah, terkait ini tadi ya, yang pesertanya jadi satu. Saya pernah mengikuti. Jadi kebetulan murid saya kan SMP. Nah, ini ketemunya campur SMA dan perguruan tinggi. Kebetulan yang juara pada saat itu ini dari akademi, jadi dari perguruan tinggi. Nah, sepertinya memang tidak baik kalau sistemnya kompetisi, ya, maupun sistemnya istilah ada standarnya, ada poinnya. Karena satu, mungkin dari segi fisik sudah berbeda. Jadi mungkin memang dipisah saja. Jadi, kalau misalnya ada kompetisi yang seperti itu, mungkin kalau saya tidak akan mengikuti lagi. Jadi saya akan mengikuti kompetisi yang memang dipisah levelnya. Oke lah, SD sendiri, kemudian SMP, SMA mungkin digabung boleh, karena memang mereka rentang usianya tidak terlalu jauh. Tapi kejadian juga, jadi kategori SMP dan SMA kalau digabung itu juga agak mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya begini, saya waktu masih belum pandemi ya, itu terakhir ikut lomba offline, itu kompetisinya SMP SMA jadi satu. Nah, yang SMP ini kalah mental. Kalah mentalnya begini, yang SMA mereka bawa supporter banyak, teman-temannya juga supportnya begitu, bawa kayak drum dan lain-lain. Kemudian kami yang SMP kebetulan anak pondok jadi nggak bisa bawa supporter banyak. Nah, itu kalah mental, kalah dukungan. Otomatis jadi agak berat gitu. Meskipun waktu itu juga sempat jadi juara 3, karena itu memang perjuangan banget. Nah, kalau misalnya ada kompetisi seperti itu ya sebaiknya dipisah saja, tentang usia atau jenjang. Itu menurut saya. Terus sering lagi tentang yang sebelumnya tentang kompetisi itu penting atau tidak tergantung tujuannya. Jadi ada negatifnya, ada sisi positif dan negatifnya. Kalau sisi positif sudah disebutkan oleh teman-teman yang tadi ya. Nah, yang negatifnya ini mungkin perlu teman-teman ketahui juga. Mungkin beberapa pembina sudah tahu ada sisi negatif dari lomba robot. Mungkin tekanan dari sekolah karena memang mengejar prestasi, kemudian tekanan dari orang tua juga. Saya pernah melihat ada pembina yang istilahnya agak kasar nih, dimaki-maki oleh orang tua. Saat lomba kalah, pembinanya dimaki-maki oleh orang tua. Pembinanya curhat ke saya. Nah, begitu. Oh, sama segitunya, Pak. Iya. Kebetulan ada lagi yang ini. Ada orang tua yang sampai membuat kompetisi sendiri untuk anaknya. Ada. Jadi membuat kompetisi level nasional dan internasional, itu tujuannya supaya anaknya bisa ikut lomba dan dapat juara di situ. Orang tuanya memang memang jaringannya kuat. Jadi dia sampai bekerja sama lembaga besar, sama lembaga pemerintah juga. Dan jalan lombanya. Cuman ya itu tadi tujuannya yang tidak baik. Sisi negatifnya di situ. Jadi orang-orang yang di luar itu melihat lomba, oh ada lomba, kita ikut. Nah, mereka kecewa, setelah ikut mereka kecewa karena memang sudah disetting. Mungkin lomba itu ada beberapa sisi negatif lomba. Nah, mungkin itu kalau orang tuanya sultan kali ya. Jadi ya. Jadi kayak Mas Elon itu ya. Kan katanya gitu ya. Mas Elon ingin ada sistem pembayaran yang baru di internet, maka dia bikin PayPal gitu kan. Dia pengen kayak begini, maka dia bikin ini. Dia pengen kayak gitu, dia bikin itu gitu ya. Ya, bisa seperti itu ya, memang seperti itu. Nah, mungkin ini memang kita butuh buat kompetisi dengan standar kita sendiri, yaitu kompetisi yang idealis, meskipun tidak bisa 100% ideal gitu ya, yang penting kita sudah berusaha. Mungkin seperti itu. Baik, menarik ini. Bikin kompetisi ya, versi kita sendiri. Seperti apa itu versi kita sendiri? Nah, mungkin ditanggapi Mas Andi ya. Terakhir tadi monggo. Kalau untuk lomba yang dicampur Pak ya, sebenarnya
kalau lomba itu dicampur-campur ya atau tidak ada tingkatannya, pertama tergantung dulu maksudnya campurnya dari mana. Kalau itu campurnya menurut saya dari SD campur SMP campur SMK itu sangat kurang tepat ya menurut saya, karena sebenarnya ketika kita dari SD atau mulai dari SD ya, itu tingkat perkembangan dari seseorang itu kan secara eksponensial ya, cepat ya. Jadi orang yang umurnya 5 tahun dan 6 tahun pun itu kematangan atau kematangan perpikiran, nalar dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kita campur, nah contoh anak SD harus melawan bahkan SMP saja, itu mereka sudah punya perbedaan tingkat kematangan tadi, perbedaan kematangan emosional, nalar dan sebagainya, itu dibutuhkan untuk kompetisi. Karena kebanyakan output dari kompetisi atau perlombaan itu ketika mereka berhasil ya menang, itu mereka yang akan bisa dipilih untuk bisa belajar lagi. Atau kadang yang kalah itu akhirnya jatuhnya seperti di judul kita itu kapok akhirnya karena kalah. Kadang karena itu kadang masih anak kecil ya atau masih kecil itu mereka belum berpikir bahwa walaupun kalah saya sebenarnya sudah mendapatkan hasil yang positif. Biasanya mereka kalau kalah ya udah kecewa, ya udah nggak akan ikut lagi. Tapi kalau mungkin itu orang dewasa kalau kalah mungkin kita sudah tahu ada nilai-nilai positif yang kita dapatkan. Jadi kalau dicampur itu kurang tepat menurut saya, karena sebenarnya banyak penelitian bahwa orang-orang yang terpilih di timnas nasional baik itu di sepak bola atau di mana itu kebanyakan mereka yang dipilih adalah mereka yang lebih tua ya. Jadi di umur misal di bawah 7 tahun itu ada kompetisi, mereka yang menang maka akan diambil. Nah, ketika itu di penelitian itu ditunjukkan bahwa mereka yang cenderung lahirnya lebih kalau kita bisa lebih tua ya, misal umurnya 7 tahun, maka yang 7 tahun mendekati 7 tahun itu yang mereka banyak dipilih. Misal 6 tahun setengah atau 6 tahun pun itu sedikit sekali yang dipilih. Dari situ kita tahu bahwa kematangannya itu sudah berbeda ya. Nah, kalau itu kita campur jadi satu, maka ya itu tadi sudah secara itu sudah tidak fair dan itu bisa menimbulkan banyak masalah. Contohnya nanti yang kalau kalah akhirnya kapok kayak gitu. Mereka nggak bisa belajar lagi karena biasanya kalau menang itu mereka punya fasilitas untuk bisa belajar lagi ya. Itu entah kalau sifatnya kompetisi yang basis seleksi, kalau mereka sudah menang ada seleksi, mereka akhirnya bisa belajar lagi seperti itu. Baik. Itu Pak Yuda sedikit mungkin menurut saya. Baik, terima kasih. Nah, ini menarik ya terkait dengan kategorisasi. Nah, jadi sebenarnya di sini yang mungkin akan menarik itu tentang sebenarnya pengelompokan atau kategorisasi lomba robot itu berdasarkan apa sih gitu? Yang baiknya gitu ya. Apakah berdasarkan umur gitu kan? Atau berdasarkan apa mungkin kalau jenis robotnya sudah pasti ya, artinya karena kalau misalnya robot soccer mau diadu sama robot Land Racer gitu kan nggak mungkin gitu. Artinya dari sisi pesertanya gitu ya, pengelompokannya itu apa gitu yang apa mungkin yang bisa dilakukan gitu ya. Mungkin saya ingin ada satu lagi peserta dari teman-teman yang mungkin boleh sharing ya, pendek saja terkait dengan lomba robot ini ya. Apakah itu pengalaman atau harapan ya? Harapan tentang lomba robot ya. Ada peserta dari timur sendiri ini ya, Bu Ayu Lestari ini dari Sorong yang di sana sudah sore mungkin ya. Ya. Boleh berbagi Bu Ayu harapannya mungkin atau ada pemikiran apa terkait dengan lomba robot? Silakan. Oke, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Bapak semua, saya ini adalah salah satu bisa dibilang murid dari Pak Koko ya, salah satu muridnya di Papua Barat di wilayah Sorong, kota maupun kabupaten itu belum pernah diadakan lomba robot kayak gitu. Tapi alhamdulillah hari ini jam 12 tadi kita sudah menyelesaikan sesuai yang pernah disarankan oleh Pak Yuda untuk mengadakan lomba robotik ya di tingkat SD dan tingkat SMP. Betul sekali yang dibilang tadi, apakah untuk lomba robotik itu harus yang langsung tinggi ataupun bagaimana kayak gitu. Nah, pada saat lomba robot itu saya kasih 3 kriteria kayak gitu. Untuk tingkat SD itu membuat robot soccer dan sensor cahaya, dan
poin yang terakhir itu kategori terakhir adalah membuat robot, terserah mau buat jenis robot apa, tapi hanya bisa menggunakan 2 motor DC. Nah, untuk tingkat SMP itu membuat robot home assistant dan kurir kayak gitu, kurir assistant, dan yang ketiga kategorinya itu sama robot umum, tapi hanya menggunakan 2 motor DC. Itu di luar dari perkiraannya kita, kan? Di luar dari perkiraan kita. Tadi muncul yang membawa robot yang dia menggunakan konsep awal yang Pak Yuda pernah kayaknya sharing ke saya yang terkait robot itu tidak harus yang langsung mewah, harus programming, harus alat canggih, tidak. Tapi dia datang dengan mekanik saja dan hanya menggunakan 1 motor DC saja. Hanya menggunakan 1 motor DC sama kontrolnya yang langsung menggunakan Bluetooth kayak gitu. Dia menggunakan kayak remote mobil kayak gitu. Bahkan motor DC dinamonya itu dia menggunakan yang dari mainan itu, mobil mania ya. Mobil mania. Dia menggunakan mobil yang mania itu 1, dan 1 ada tingkat SD dia menggunakan yang robot line followers, yaitu robot pendeteksi garis. Ternyata saya bisa kayak gambaran ini, maksudnya gambaran tadi ketika kita udah mengenalkan kayak gitu, ketika kita udah mengenalkan dan kasih gambaran ekspektasi kita, oh ya sekedar dia bisa mengenal robot dan bisa merakit saja walaupun dibantu sama pendampingnya. Setelah dia datang di luar dari perkiraannya kita, bahkan lebih bagus kayak gitu, bahkan lebih bagus dia membuatnya. Sampai saya bertanya, setelah saya bertanya dia jawab juga, dia jawab dengan baik. Berarti setelah mengadakan lomba ini yang disarankan oleh Pak Yuda, besar lagi, makin besar harapan pada tahun 2022 itu mengadakan lomba yang lebih besar kayak gitu, mengadakan lomba yang lebih besar. Kami kasih tingkatan yang kelas 4 sampai kelas 6 untuk tingkat SD, untuk SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Kita mikir begini, kalau kita turunkan lagi mulai dari kelas 3 untuk hal yang sederhana, kita kasih sebuah gambaran dulu kayak gitu. Pada saat technical meeting itu kita membawa robot desain kita sendiri kayak gitu, diperkenalkan, dan kita bilang tidak harus seperti ini kayak gitu. Ternyata imajinasinya mereka lebih tinggi dari yang kita tampilkan kayak gitu. Itu sih maksudnya betul yang dibilang, nggak usah takut kayak gitu, nggak usah takut, dan gambaran kecilnya itu tidak harus yang mewah kayak gitu, tingkatannya sama tadi. Kalau robot yang soccer analog, tidak mungkin kita mau membandingkan kategorinya dengan robot tingkatan yang ke atas kayak gitu. Jadi kita harus kasih kategori di awal kayak gitu. Terima kasih ilmunya Pak Yuda, ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Ayu, Masya Allah, luar biasa ya. Anak-anak. Jadi seorang luar biasa ya. Jadi dimulai dari hal-hal kecil itu memperkenalkan, dan ternyata benar ya, lomba ya, pembelajaran berbasis lomba itu menarik, menantang ya, membuat jadi semangat gitu. Baik, mungkin penutup Mas Andi ya, mungkin pesan-pesan gitu atau apa, saran atau apa untuk teman-teman semuanya dari Mas Andi, silakan. Baik, Pak Yuda, terima kasih ya. Pertama, saya sendiri walaupun sebagai narasumber, tapi juga banyak insight dari peserta-peserta lain, dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Yang pertama, tentunya dari judulnya bahwa bagaimana biar kita nggak kapok lomba ya. Yang pertama, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kalau kita ingin membuat pertama nggak kapok lomba, berarti ke pesertanya itu bukan berarti kita mengacu kepada pesertanya sendiri. Nah, itu bagaimana nanti kita yang sudah mungkin kita anggap kita bisa mengadakan event atau senior itu, kita buat lombanya itu seperti apa agar anak-anak itu nggak kapok lomba, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya tujuannya adalah untuk anak-anak kita itu bisa belajar robotiknya bisa lebih
lama ya, mereka bisa passionnya lebih meningkat. Nah, mungkin sedikit seperti itu Pak Yuda dari saya. Baik, terima kasih. Ya, jadi apa di judul kita kan kapok ikut lomba, tetapi di sini malah sama Mas Andi diarahkan bagaimana biar nggak kapok ya. Bagaimana biar nggak kapok lomba. Nah, baik. Karena ternyata menarik ya lomba ini asik gitu. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas waktunya ya, sharingnya ya. Ini menjadi inspirasi buat kita semuanya, menjadi semangat buat kita semuanya. Dan insya Allah bulan depan kita akan ketemu lagi di BLT tahap ketiga.